membeli kripto ala dukun atau ala Koh Alun. Dukun biasanya memprediksi masa depan itu dengan ilmu nujum, ilmu yang kita tidak punya dasar, tidak punya basic, tidak punya patokan yang bisa kita buktikan secara nyata. Berbeda dengan Koh Alun yang mana dalam berbisnis dia akan menghitung secara jelas apa potensinya, apa resikonya, dan apa yang mungkin akan terjadi di masa depan dengan cara dia melihat masa lalu ataupun membaca hari ini apa yang terjadi dan pastinya bisa dijelaskan secara nyata. Nah, satu-satunya cara untuk kita belajar membaca pergerakan kripto di masa depan adalah dengan candlestick. Nah, candlestick ini adalah catatan masa lalu. Banyak yang bilang bahwa belajar technical analysis itu tidak ada gunanya karena candlestick ini adalah catatan masa lalu, sementara kita mau membeli sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Benarkah demikian? Mari kita ulas dalam video kali ini. Namun sebelum itu, kalian simak dulu intro berikut ini. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis berisiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini. Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan belajar tentang candlestick atau lilin, guys. Nah, candlestick ini biasa disebut dengan technical analysis, yaitu teknik membaca pergerakan menggunakan chart lilin ini atau candlestick ini. Nah, di dalam candlestick ini ada 4 informasi. Yang pertama adalah pembukaan, penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah. Jadi ada 4 informasi yang bisa kita baca dari candlestick ini. Banyak orang mengatakan bahwa technical analysis itu tidak ada gunanya. Apakah benar demikian? Makanya kita akan mencoba pelajari secara sederhana saja. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita akan mengenal dulu candle itu apa. Nah, yang merah ini adalah bearish candle atau candle yang menunjukkan sebuah penurunan. Sebaliknya, ini adalah bullish candle atau yang menandakan bahwa pasar mengalami kenaikan. Nah, kemudian titik terbawah dari yang bullish di sini adalah open, harga bukanya. Kemudian atas ini bodinya adalah harga penutupan, sumbunya yang atas adalah harga tertinggi, kemudian yang sumbu bawah adalah harga terendah. Sebaliknya, kalau bearish candle yang dianggap pembukaan adalah yang atas, ini garis yang atas, kemudian close adalah yang bawah. Yang ini adalah low, yang ini adalah high. Nah, pertanyaannya buat apa sih
kenapa sih kita harus membaca candlestick? Candlestick ini adalah catatan masa lalu dengan time frame one day, satu hari, berarti satu lilin ini adalah satu hari. Ini hari ini, hari kemarin, kemarinnya lagi, kemarinnya lagi, kemarinnya lagi. Seperti itu tuh. Terus sampai bertahun-tahun. Nah, tujuannya apa? Kita belajar masa lalu, sementara kita mau membeli sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Buat apa? Untuk apa? Kan tidak ada gunanya. Baik, kita akan coba langsung pakai simulator saja. Oke, kita akan coba dengan analogi saja, guys. Pertama-tama bayangkan kita ini akan bisnis lah gitu ya. Kita akan berdagang, karena candle ini juga urusannya sama perdagangan, trade gitu ya. Jadi kita akan mencoba berdagang bakso. Baik, pada hari Senin ternyata ada 5 orang yang mampir ke warung kita. Kita catat hari ini 5. Hari Selasa ada peningkatan menjadi 7 misalkan. Hari ketiga yaitu pada hari Rabu balik lagi. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi dengan data ini kita bisa tahu bahwa pada hari Senin kita mendapatkan pelanggan misalkan 5. Hari Selasa adalah 7, hari Rabu 4, hari Kamis 3, hari Jumat naik 5 lagi, hari Sabtu meningkat 8, hari Minggu misalkan 10. Dari sini kita bisa melihat data masa lalu, seminggu yang lalu. Kita bisa memperkirakan bahwa pada hari Senin pasarnya adalah cukup lumayan, hari Selasa masih lumayan, sementara Rabu dan Kamis perdagangan kurang baik. Dan bisa kita lihat bahwa Sabtu dan Minggu merupakan hari terbaik untuk berdagang, karena saya bisa menjual 8 dan 10 mangkok. Misalkan kita sudah ada punya data 3 minggu di masa lalu yang mengatakan bahwa memang secara tren, secara statistik kita sudah tahu bahwa perdagangan akan lebih baik pada hari pertama, kedua, dan minggu terakhir, hari Sabtu dan Minggu. Terlihat jelas di 3 minggu terakhir. Dan sepertinya pada minggu terakhir akhir bulan, walaupun dia kenaikannya tinggi tetapi menurun, karena mungkin sudah mendekati tanggal tua, jadi sudah tidak banyak yang jajan. Jadi dengan ini memprediksi masa lalu untuk patokan kita membeli di masa depan. Nah, kebetulan di sini berbentuk candlestick seperti ini. Oke. Jadi secara fungsi kita untuk memperkirakan kira-kira pasar akan seperti apa di masa depan, karena kita sudah tahu kemarin itu pasarnya seperti ini. Nah, sederhananya kita membaca adalah seperti ini. Lembah ini dinamakan support. Ini lembah, ini lembah, ini lembah, ada banyak, tergantung time frame-nya. Yang atas namanya resisten. Puncak gunung itu namanya resisten. Oke, dengan time frame 1 hari
berarti setiap candle 1 hari. Kita bisa rubah ke banyak time frame, ada yang 1 detik, 1 menit, 1 jam, kemudian ada range nya. Kita bisa bikin candle per bulan, per minggu, per 3 bulan, per 6 bulan, bahkan per tahun. Kita bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jadi kita klik 1 jam, maka dia akan berubah menjadi 1 candle ini adalah untuk 1 jam. Oke, itu fungsinya. Nah, sekarang bagaimana sih membaca pergerakan? Tadi sudah tahu ya, mana lembah, mana bukit. Nah, pergerakan pasar kalau seperti ini, dia anjlok. Kita dulu sebentar. Dari sini ke sini berarti turun terus, anjlok. Secara tren berarti itu terus turun. Dari sini sampai ke sini. Itu sudah tren, sudah jelas catatan masa lalu. Dan kalau kita beli ya udah mustahil, guys. Pasti kita akan berkurang. Sini ya, kita harus kurangi. Kita harus evaluasi kenapa sih penjualan kita turun. Kita lihat sisi sana sininya gitu ya, yang menjadi mungkin pemicu, mungkin penyebab, mungkin dampak dan lain-lain dari penurunan. Seperti itu. Nah, jika sudah turun kemudian dia itu mulai berdiam diri seperti ini. Dia ada naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, ini adalah sideways, artinya perdagangan sedang konstan, hanya naik dan turun, tidak terlalu lompat. Itu artinya konstan. Nah, posisi konstan ini kita tidak bisa berbuat apa-apa karena pasar sedang konstan. Kalau trading biasa saja, tidak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana sih menentukan naik dan turun? Oke, jadi lembah ini, setiap lembah ini adalah area di mana itu yang akan mengganjel, memperlambat atau menyetop penurunan hari ini dan ke depan. Jadi secara teori, jika di sini posisi begini, kemarin dia turun, ini ada lembah baru, dia mulai naik dan turun lagi, maka dia akan terus turun sampai setidaknya mendekati area ini. Kita coba ininya, betul, dia turun, kemudian turun. Kalau kita tarik garis ke sini, maka ini mendekati, bisa lebih bawah, bisa lebih atas. Jika dia berhasil membobol ini, yang ini puncak ini, maka kemungkinan besar dia akan terus turun. Tapi jika ininya masih lebih rendah dari yang ini, maka secara tren nanti akan naik ke atas. Tapi karena sedang sideways, maka dia sangat pelan sekali. Sebaliknya kalau ke atas, puncak gunung ini adalah sebuah ganjalan di mana dia itu akan terhenti dulu sebelum bergerak naik. Jika ini naik, ini adalah puncaknya, turun dan dia naik, maka dia akan mencoba membobol yang ini dulu, area ini. Kalau dia berhasil, dia naik, kalau tidak akan muter balik, dia akan cari kekuatan lagi, dia akan naik kembali, mencoba menembus gunung sebelumnya. Berarti gunung ini tembus dulu, secara data ini sudah tertembus, tapi kemudian dia turun dulu dan mengumpulkan tenaga. Nah, jika ini dikumpulin kemudian berhasil menembus yang ini, maka dia akan turun terus. Hasil sementara itu tidak turun sampai sini karena dia, kalau kita lurusin pasti ada ganjalan di sebelah kiri sana gitu ya. Di sebelah kiri sini pasti ada yang ganjel ini.
kemudian dia rebound balik ke atas, dan balik ke atas dia harus membobol banyak gunung-gunung sini, terutama gunung ini harus dibobol. Kalau sudah bobol ketiganya maka baru dia akan melonjak naik. Jadi cara paling mudah adalah membaca lembah dan bukitnya. Jadi kalau kita membaca naik, sudah candlenya di mana, ini kan posisi naik, harusnya segera beli katanya. Nah, tapi kenaikannya seberapa tinggi? Kemungkinan hanya akan sampai segini dulu. Walaupun ini targetnya adalah melampauinya, itu sudah pasti. Jadi cara mudah membaca adalah jika dia bergerak naik, ini sudah bergerak naik ya, pasar sudah bergerak naik, pasti akan naik, tidak akan melebihi gunung sebelumnya. Begitu saja. Artinya dia ada waktu, harus ada kekuatan untuk menembus gunung-gunung sebelumnya. Begitu juga untuk penurunan. Kalau dia turun, dia harus menembus lembah-lembah ini. Nah, itu adalah secara teknikly. Apakah bermanfaat? Sama seperti kita jualan bakso tadi. Nah, kalau hari Minggu, misalkan lakunya secara rata-rata adalah 10 mangkok, ya jangan menyediakan bakso untuk dijual itu sebesar 50. Cukup ada plus minus, misalkan biasa 10 di minggu terakhir, 3 minggu terakhir, ya kita naikkan toleransi misalkan dari 10 ke 15. Seperti itu. Apakah kita harus ngacak ke masa lalu atau hanya tetap optimis tanpa alat ukur untuk jualan kita besok pagi? Oke, ada fungsi ataupun tidak, berguna atau tidak, silahkan kalian putuskan sendiri. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis berisiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.